Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, dimanapun engkau berada saat ini, mudah-mudahan hatimu sedang berada dalam naungan kasih sayang Allah yang tidak pernah putus. Namun, bila hatimu tengah diliputi kesedihan, bila dadamu terasa sempit dan gelisah, maka ketahuilah, engkau tidak sendiri. Setiap manusia, sekaya atau sesederhana apapun, setinggi atau serendah apapun kedudukannya, pasti akan diuji dengan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Bahkan para wali Allah dan para sufi besar dalam sejarah, mereka yang dekat dengannya, pun pernah merasakan getirnya luka batin. Bedanya, mereka tidak tenggelam di dalam kesedihan itu. Justru dari kesedihan, mereka menemukan rahasia ilahiyah yang menenangkan jiwa, menyejukkan batin, dan menguatkan langkah menuju ridanya. Saudaraku, dengarkanlah kata-kata bijak dari seorang sufi besar, Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Beliau berkata, "Jangan bersedih jika Allah belum mengabulkan doamu. Sebab sesungguhnya Allah telah menjamin ijabah dalam bentuk yang Dia kehendaki, pada waktu yang Dia kehendaki, dengan cara yang Dia kehendaki." Perkataan ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan buah dari pengalaman rohani yang mendalam. Betapa sering kita merasa doa-doa kita terkatung-katung, seolah tidak dijawab. Padahal hakikatnya, Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Ia mendengar setiap bisikan lirih, setiap tetes air mata, setiap kerinduan yang tak terucapkan. Hanya saja, jawaban darinya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kesedihan, saudaraku, adalah panggilan lembut dari Allah. Ia sedang mengingatkan kita agar kembali menyandarkan seluruh harapan hanya kepadanya. Bukan kepada makhluk, bukan kepada dunia, bukan kepada apapun selain Dia yang memiliki segala ketenangan. Maka, jangan buru-buru menolak rasa sedih. Jangan langsung merasa bahwa kesedihan adalah tanda kelemahan. Sebaliknya, kesedihan bisa menjadi pintu yang membawamu semakin dekat kepada Allah. Lihatlah hidupmu. Bukankah saat engkau berada di puncak kebahagiaan dunia, seringkali engkau lupa kepada Allah? Namun ketika engkau jatuh, ketika engkau merasa rapuh, ketika engkau menangis, justru saat itulah engkau ingat kepadanya. Allah turunkan kesedihan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memanggilmu pulang. Maka, bila hatimu sedang berduka, jangan terburu-buru mencari pelarian di luar. Duduklah bersama kesedihanmu. Rasakan suaranya. Karena di dalamnya ada pesan Tuhan yang selama ini mungkin tak sempat kau dengar. Kesedihan adalah bisikan cinta yang berkata, "Kembalilah kepadaku, aku masih menunggumu." Saudaraku, perjalanan rohani selalu dimulai dengan kesadaran. Dan seringkali kesadaran itu muncul ketika hati sedang terluka. Maka jangan sia-siakan luka yang kau rasa. Jadikan ia bahan bakar untuk berlari menuju Allah. Biarkan kesedihanmu mengikis keangkuhan, membersihkan hati dari debu dunia, dan membuka jalan bagi cahaya ketenangan. Ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik. Bahkan saat engkau merasa paling sendiri, Ia tetap menjaga jantungmu berdetak, napasmu berhembus, dan hatimu tetap hidup. Maka yakinlah, kesedihan hanyalah jembatan untuk menemukannya. Bab 2, Hati Manusia Bagaikan Cermin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin menggambarkan hati manusia ibarat sebuah cermin. Ketika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun, bila cermin dipenuhi kotoran, debu, dan goresan, maka pantulannya menjadi buram. Begitu pula hati kita. Hati yang terlalu terikat pada dunia, dipenuhi cinta berlebihan terhadap harta, pangkat, dan kebanggaan, akan tertutup dari cahaya Allah. Hati yang dilumuri ria, ujub, dan kesombongan tidak akan bisa memantulkan keindahan ilahiyah. Maka, jangan heran bila terkadang kesedihan hadir dalam hidup kita. Kesedihan itu, sesungguhnya, adalah sapuan lembut Allah untuk membersihkan cermin hati kita. Ia datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengikis noda-noda dunia yang menempel. Saudaraku, kesedihan bisa menjadi anugerah tersembunyi. Saat engkau bersedih, engkau akan lebih mudah mengingat Allah. Saat engkau menangis, hatimu melembut. Debu-debu kesombongan terhempas, dan hati menjadi jernih kembali. Bayangkan sebuah cermin yang kotor. Semakin lama ia tidak dibersihkan, semakin tebal kotorannya. Hingga suatu saat,
Tangan kasih Allah datang membersihkan dengan cara yang mungkin tidak selalu kita sukai, yakni melalui ujian, cobaan, atau kesedihan. Tetapi setelah itu, betapa jernihnya hati yang kembali bersih. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita agar tidak memandang kesedihan hanya dari sisi gelapnya. Justru kesedihan adalah momen pembersihan. Ia menyingkap lapisan tipis yang menutup fitrah kita. Ia menghapus debu-debu dunia yang membuat hati berat. Maka, bila engkau bersedih hari ini, janganlah tergesa-gesa menolaknya. Biarkan ia membersihkanmu. Biarkan ia menjadikan hatimu kembali bening, sehingga cahaya Allah dapat masuk dan tinggal di dalamnya. Saudaraku, bukankah fitrah manusia adalah ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta? Maka kesedihan adalah jalan pulang. Jangan takut bila cermin hatimu sempat buram. Selama engkau mau menerima dengan sabar, Allah akan terus membersihkannya, hingga hatimu layak menjadi wadah bagi kehadirannya. Bab 3 Musibah sebagai tarbiyah spiritual. Dalam Risalah Kusyairiyah, Imam Al-Kusyairi menulis bahwa para sufi sejati tidak pernah melihat musibah sebagai hukuman. Bagi mereka, musibah adalah bentuk tarbiyah, pendidikan spiritual langsung dari Allah. Saudaraku, betapa berbeda cara pandang ini dengan kebanyakan manusia. Kita seringkali menganggap musibah sebagai tanda Allah murka. Padahal, bisa jadi, itu adalah cara Allah mendidik kita agar naik ke tingkatan iman yang lebih tinggi. Musibah bukan kehinaan. Kesedihan bukan kerendahan. Semua itu adalah jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Sebagaimana seorang guru yang mendidik muridnya dengan latihan berat, demikian pula Allah mendidik hambanya dengan cobaan. Maka, jika engkau bersedih hari ini, jangan buru-buru mengusir kesedihan itu. Duduklah bersamanya. Dengarkan suaranya. Karena di balik kesedihan, ada pesan Tuhan yang mungkin selama ini tidak sempat engkau dengar. Saudaraku, para sufi justru merangkul musibah. Mereka melihat musibah sebagai tanda kasih, bukan benci. Sebab, dengan musibah itu, Allah sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih lembut. Musibah adalah madrasah. Kesedihan adalah guru. Jika engkau sabar belajar darinya, engkau akan menemukan kedewasaan ruhani yang tidak bisa didapat dari kesenangan dunia. Maka, jangan pernah merasa hina karena musibah. Sebaliknya, angkatlah kepalamu dengan keyakinan bahwa engkau sedang berada dalam pelatihan cinta dari Allah. Bab 4. Doa yang ditunda, kasih yang lebih besar. Saudaraku, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani menyampaikan sebuah rahasia. Terkadang Allah menahan keinginan kita bukan karena Dia tidak sayang, melainkan karena Dia ingin memberi yang lebih baik. Allah menunda bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyempurnakan. Ketika engkau merasa doa-doamu belum terkabul, jangan buru-buru berburuk sangka. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang engkau bayangkan. Penundaan doa juga adalah ujian cinta. Apakah engkau mencintai Allah karena pemberiannya, atau karena dirinya? Dengan menunda, Allah memurnikan cinta kita, agar kita tidak menjadikannya sekadar alat untuk mendapatkan dunia. Saudaraku, kesedihan karena doa yang belum terkabul justru bisa menjadi jalan penyucian hati. Allah ingin agar engkau benar-benar mengenal siapa Dia, bahwa Dia bukan sekadar pemberi nikmat, tapi Dia sendiri adalah nikmat terbesar. Maka, bersabarlah dengan doa yang tertunda. Jangan anggap itu penolakan, melainkan janji yang ditangguhkan. Seperti seorang ayah yang tidak langsung memberikan pisau tajam kepada anak kecilnya, bukan karena benci, melainkan karena sayang. Demikianlah Allah menunda doa-doamu. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan tersadar bahwa janjinya selalu lebih indah daripada yang engkau minta. Bab 5. Zikir, jalan menuju kedamaian hati. Saudaraku, para sufi yakin bahwa zikir adalah penenang hati paling hakiki. Bukan hanya karena lafaznya, tetapi karena zikir adalah bentuk hadirnya hati bersama Allah. Ketika hati hadir, dunia tak lagi mengguncangkan. Ketika hati menyebut nama Allah, badai di luar sana terasa seperti angin sepa-sepo yang akan berlalu. Al-Quran dengan tegas menyatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ini bukan teori. Ini adalah pengalaman rohani yang telah dibuktikan oleh para wali Allah. Dalam tangis malam mereka, dalam sepi yang penuh makna, zikir menjadi penopang jiwa.
Saudaraku, ingatlah kisah Rabiah al-Adawiyah. Ketika ditanya mengapa ia mencintai Allah dengan begitu dalam, ia menjawab, "Aku mencintainya bukan karena surganya, bukan karena takut nerakanya, tetapi karena dia memang layak dicintai." Inilah puncak dari ketenangan hakiki. Hati yang berzikir bukan lagi menuntut apa-apa dari Allah, selain hanya ingin dekat dengannya. Jika orientasi hidup bergeser dari menerima menjadi mendekat, maka kesedihan pun berubah menjadi karunia. Zikir adalah pintu rahasia menuju ketenangan. Ia tidak membutuhkan syarat apapun selain hati yang hadir. Maka, duduklah, pejamkan mata, sebut nama Allah, dan rasakan bagaimana hatimu mulai damai. Bab 6. Air mata para sufi, tangisan sebagai obat jiwa. Saudaraku, banyak orang mengira bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Namun, para sufi memahami sebaliknya. Tangisan adalah tanda hati yang masih hidup. Said Ahmad Al-Badawi berkata, tangisan karena cinta kepada Allah lebih mulia daripada tawa karena dunia. Air mata yang mengalir karena Allah bukanlah kehinaan, melainkan air suci yang membersihkan luka jiwa. Biarkan air matamu mengalir, saudaraku. Jangan tahan. Karena itu adalah sungai kecil yang membawa bebanmu menuju laut ketenangan. Maulana Jalaluddin Rumi dalam munajatnya mengajarkan, tangismu adalah suara dari jiwa yang memanggil pulang. Maka, jangan anggap sia-sia air mata yang jatuh. Bisa jadi, justru dari air matamu itulah Allah membuka jalan-jalan baru yang sebelumnya tertutup. Tangisan adalah bahasa jiwa yang tidak bisa dimengerti manusia, tetapi didengar dengan jelas oleh Allah. Maka, jangan malu untuk menangis di hadapannya. Saudaraku, menangis di pelukan cinta Allah adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ia bukan tanda kelemahan, tetapi tanda cinta yang tulus. Bab 7. Reruntuhan ego, cahaya makrifat. Syekh Ibnu Ajibah menuliskan bahwa ma'rifat seringkali datang melalui kehancuran ego. Ego yang hancur membuka ruang bagi cahaya Allah untuk masuk. Saudaraku, lihatlah kisah Nabi Yusuf, alaihi salam. Beliau dilemparkan ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Semua itu tampak pahit, tetapi ternyata adalah jalan rahasia menuju kedudukan mulia di sisi Allah. Begitu pula hidupmu. Jika engkau merasa sedang berada di sumur gelap, jangan buru-buru putus asa. Mungkin Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih agung daripada rencanamu. Ego yang hancur adalah pintu makrifat. Ambisi dunia yang runtuh adalah jalan menuju kepasrahan. Dan dari kepasrahan lahir rasa cukup, yang dalam tasawuf disebut qanaah, salah satu kunci menuju makrifatullah. Maka, jangan takut hancur. Jangan takut kecewa. Dari reruntuhan itulah Allah seringkali membangun cahaya baru. Bab 8. Rida, lapang menerima takdir. Saudaraku, lihatlah teladan Nabi Ibrahim Halilullah. Beliau rela meninggalkan negeri, meninggalkan anak, bahkan hampir mengorbankan yang paling dicintainya demi perintah Allah. Semua itu adalah ujian yang berat, tetapi dari sanalah lahir ketenangan sejati. Inilah yang disebut para sufi dengan makam rida. Rida bukan berarti hidup tanpa kesedihan. Rida berarti lapang menerima takdir, yakin bahwa di balik semua peristiwa ada hikmah Allah. Orang yang rida wajahnya tampak teduh, meski hidup penuh ujian. Mereka tidak banyak menuntut, karena yang mereka cari bukan kenyamanan dunia, melainkan kedekatan dengan Allah. Saudaraku, rida memang bukan perkara mudah, tetapi bukan pula mustahil. Setiap orang, sejauh apapun hidupnya sekarang, selalu memiliki jalan menuju rida. Belajarlah berdamai dengan takdir. Bukan menyerah, tetapi menerima dengan sadar. Karena hanya dengan menerima, hati akan menemukan ruang yang lapang. Bab 9. Luka adalah jalan cahaya. Imam Al-Ghazali menggambarkan hati seperti taman. Bila tidak dibersihkan dari ilalang dunia, maka bunga makrifat tidak akan tumbuh di dalamnya. Saudaraku, kesedihan yang engkau rasa hari ini bisa jadi adalah cangkul yang sedang menggali tanah hatimu. Luka yang engkau tanggung adalah pupuk yang menyiapkan taman itu. Maulana Rumi berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Maka, jangan tolak luka. Jangan anggap ia sebagai kutukan. Justru mungkin dari luka itulah Allah sedang masuk perlahan membawa ketenangan. Dunia boleh mengecewakan,
orang-orang boleh berpaling, tetapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika engkau lupa kepadanya, Dia tetap memelihara jantungmu berdetak. Maka, rawat luka itu dengan sabar. Biarkan ia menjadi pintu masuk cahaya. Dari situlah Allah akan menyembuhkanmu dengan cara yang tidak bisa dilakukan siapapun selain Dia. Bab 10. Kembali pulang kepada Allah. Saudaraku, ketahuilah, jalan pulang kepada Allah tidak pernah tertutup. Ia selalu terbuka, kapanpun engkau ingin kembali. Engkau tidak perlu menunggu sempurna untuk kembali. Bawalah hatimu yang remuk, bawalah dirimu yang rapuh, dan katakan dengan jujur, "Ya Allah, aku lemah, tetapi aku ingin dekat dengan Mu." Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mendekat sejengkal kepada Allah, maka Allah mendekat sehasta kepadanya. Maka, jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Bisa jadi itu adalah awal perubahan besar dalam hidupmu. Saudaraku, para wali Allah bukan dimuliakan karena hidup tanpa kesedihan. Mereka dimuliakan karena terus berjalan meski dalam luka. Mereka tahu, dunia ini sementara, tetapi Allah abadi. Maka, duduklah, tenangkan hatimu, sebut namanya perlahan. Allah, Allah, biarkan hatimu terasa ringan. Biarkan air mata membersihkan jiwa. Biarkan ketenangan itu masuk ke dalammu. Dan bila engkau merasakan setitik cahaya saja dari perenungan ini, jagalah ia. Jangan biarkan ia padam. Sebarkan ia, agar hati lain di luar sana juga mendapat cahaya. Semoga Allah menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan menyambutmu dengan kasih sayangnya yang tak pernah putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.